Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Semoga pagi hari ini anak-anak dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran fikih kelas 7. Nanti akan kita terangkan alat-alat dalam bersuci. Sebelum itu, saya mengingatkan kepada anak-anak semua, mari kita tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Semoga anak-anak di rumah dalam kondisi yang baik-baik saja. Anak-anakku sekalian, kelas 7, dalam mata pelajaran fikih ini kita nanti ada 5 bab. Nah, bab yang pertama yang akan saya jelaskan melalui pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ adalah fikih kelas 7. Bab yang pertama adalah bab alat untuk bersuci. Kalau kita lihat di gambar, anak-anak itu ada batu, ada debu, ada air. Jadi sebelum kita ke alat untuk bersuci, saya ingin sekali menerangkan kepada anak-anak apa sih pentingnya toharoh itu. Nah, toharoh kalau dalam bahasa kita itu adalah bersuci. Wudhu, mandi besar, bertayamum itu adalah bentuk-bentuk kita dalam bertoharoh. Biasanya kalau anak-anak sebelum sholat itu pasti berwudhu, itu adalah toharoh atau bersuci. Nah, kata toharoh itu berasal dari bahasa Arab. Toharoh yang secara bahasa berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, mensucikan pakaian dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Suci artinya dari hadas dan dari najis. Hadas itu adalah yang tidak tampak, najis adalah sesuatu yang tampak. Kedua-duanya menghalangi kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Menurut Imam Ibnu Rushd, toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh atau dari hadas atau kotoran yang tidak tampak tadi itu, dan toharoh dari najis atau kuts yang tampak, ya seperti yang tidak tampak seperti kentut, itu kan tidak tampak. Bersentuhan dengan laki-laki, dengan perempuan, itu yang tidak tampak. Maka kita sebelum melakukan ibadah sholat atau membaca Al-Quran, maka kita harus bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi besar. Nah, toharoh dari kub atau najis yang tampak, ya dibersihkan dulu kotorannya, seperti kotoran ayam, kotoran cicak, atau darah yang menempel pada bagian-bagian tubuh kita, itu dibersihkan terlebih dahulu, baru kita berwudu. Nah, itu namanya najis. Jadi ada beberapa alat nanti yang perlu diperhatikan, yaitu ada air, ada batu, dan ada debu, seperti yang di awal bab tadi. Nah, jadi yang pertama itu adalah air. Nah, air sendiri itu nanti dibagi menjadi ada air suci lagi mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air mutanajis dan air musamas atau yang makruh. Jadi ada air yang tidak boleh digunakan dalam berwudu dan ada air yang justru makruh dipakai untuk berwudu. Nah, batu yang kedua yaitu 3 buah batu yang ini batunya harus memiliki sudut, anak-anak. Memiliki sudut. Nah, jadi batunya nggak boleh lonjong, nggak boleh bunter ya, harus bersudut. Sehingga yang dipakai untuk bersuci adalah sudut-sudutnya.
Nah, biasanya batu ini dipakai dalam bersuci setelah kita beristinja atau BAB. Nah, yang ketiga adalah debu. Nah, debu ini biasanya dipakai untuk bertayamum, pengganti air. Apabila air tidak ada, maka kita bisa berwudu menggunakan tayamum dengan debu. Nah, kita ke air, dilihat dari air, dari segi hukum, air dibagi menjadi 4 macam, yaitu air yang suci, lagi mensucikan, itu biasanya disebut dengan air mutlak, yaitu air seperti air sumur, air hujan, jadi air yang boleh dipakai untuk berwudu, suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air suci dan mensucikan tapi makruh digunakan, disebut dengan air musamas. Apa itu air musamas? Air yang kena panas sinar matahari. Atau mungkin contohnya begini, anak-anak menaruh air di dalam kaleng, di dalam ember gitu ya, baru dijemur panas terik matahari itu sebetulnya suci airnya, cuma hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia terkena panas, jadi airnya panas. Atau di tempat di logam seperti stainless, seperti aluminium, nah itu disebut dengan air musamas, suci tapi makruh digunakan. Yang ketiga, ada air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah berubah warnanya, seperti air kopi, air teh, air susu, itu suci, makanya boleh diminum, tapi tidak mensucikan, artinya tidak boleh dipakai berwudu. Nah, maka masa kita mau berwudu menggunakan air teh, berwudu menggunakan air kopi, kan tidak mungkin ya. Dan air mustakmal, itu air bekas atau cipratan dari air wudhu kita. Jadi kalau kita wudhu ada pancuran gitu ya, bawahnya dikasih ember, kasih bejana, maka ember itu dipakai berwudhu lagi, itu namanya air mustakmal, air bekas bersuci. Nah, yang keempat itu adalah air mutanajis, artinya air yang kemasukan najis, air yang kemasukan kotoran cicak kurang dari 2 kola, air yang sudah kotor, berubah warna, bau dan rasa, itu namanya air mutanajis. Nah, air ini adalah air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Nah, saya harap dari 4 air ini nanti anak-anak bisa membedakan, oh ini air yang boleh dipakai berwudu, oh ini air yang tidak boleh dipakai berwudu, gitu ya. Jenis-jenis air mutlak kita ada 7. Ini anak-anak harus hafal. Ada air hujan. Nah, ini air hujan itu boleh pakai berwudu ya, suci dan mensucikan. Ada air salju. Nah, di kita nggak ada salju ya. Nah, di daerah kutub itu biasanya kalau ada salju itu boleh pakai untuk berwudu. Air embun. Nah, tiap pagi ini kita ada embun. Air laut, apabila kita berada di tengah laut, naik perahu gitu ya, masuk kira-kira masuk waktu sholat, kalau kita sudah batal, maka boleh berwudu menggunakan air laut. Atau pas di tepi laut, nah ada air tawar gitu ya, boleh. Air perigi atau air sumur, nah, itu jelas suci. Nah, mata air baru air sungai. Nah, ini rumahnya dekat sungai ini, kalau mau wudu itu enak ya, tengah tepi sungai. Nah, wudunya sangat sederhana, langsung masuk bleng gitu wis, naik sudah suci sudah. Nah, jadi itu adalah beberapa alat-alat yang bisa dipakai untuk bersuci dan alat yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Artinya seperti air itu ternyata ada air mutlak, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang makruh atau musamas, ada air yang malah tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ternyata ada jenisnya air yang mutlak ada 7 ya, ada mata air atau sumber, ada air sumur, ada air laut, air sungai dan lain-lain.
Oh, batu ternyata bisa dipakai berwudu atau bersuci, mohon maaf, pakai bersuci setelah istinja. Batu boleh dipakai apabila kita tidak menemukan air. Ya, seperti ketika kita berada di atas pegunungan, ya, itu tidak ada air, kita mau BAB kan tidak mungkin ditahan. Maka kita boleh beristinja dengan 3 batu yang bersudut. Atau mungkin kalau kita pas di daerah tidak ada air, kita mau sholat, maka kita boleh bertayamum. Nah, jadi itu anak-anak sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ulasan ini bermanfaat bagi anak-anak semua kelas 7. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.